dari eksternal dan internal yang berusaha untuk mengatakan semua agama sama. Mau Muslim kayak, mau Nasrani, mau Yahudi, mau Majusi, yang penting jadi orang baik, kata dia. Oh enggak sama. Kenapa? Allah mengatakan di surat Ali Imran nih, ayat 85. Artinya kita umat Islam itu ketika ngobrol sama mereka afwan. Kita minta maaf. Itu mungkin ucapanmu. Tapi kami sebagai Muslim punya ketetapan dari pencipta langit dan bumi ini. Apa ketetapannya? Wa man yabtaghi ghairal islami dinan. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, falan yuqbala minhu. Maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu. Enggak akan diterima dari dia. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Pasti di akhirat termasuk orang-orang merugi. Itu sudah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah juga mengatakan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah Islam. Sesungguhnya agama, Nabi menyebutkan yu'jarul insan fi kulli syai' sallallahu alaihi wasallam. Orang itu akan dikasih mereka dikasih pilihan. Kalau mau tetap di sini Nasrani. Kalau enggak keluar. Sebagian mereka enggak bisa hijrah. Menetap di sana tapi pura-pura Nasrani. Sampai seperti itu. Tapi ketika Islam berkuasa, antum bisa lihat. Gereja-gereja tetap, orang Nasrani mau ngadakan acara mereka silahkan. Yang Yahudi juga tetap dengan sinagog mereka, dipersilahkan. Itu agama Islam. Dan kita harus bangga sekali lagi ya. Bangga, aku Muslim. Dan aku punya tugas untuk mengajak orang lain menjadi Muslim. Iya. Sejatinya aku ingin orang lain semua masuk surga Allah Azza wa Jalla. Tapi ahibati fillah. Kita lewati kalau kita ke halaman 8 ya. Ke halaman 8 ada pembahasan setiap muslim itu pasti masuk surga. Ada pembahasan setiap muslim itu pasti masuk surga. Kecil Ustaz. Ada yang dosa kecil, ada yang dosa besar. Yang tadi disebutkan. Yang penting kan anak tidak melakukan kesyirikan Ustaz. Betul, itu hal yang penting. Tapi tahukah engkau orang yang paling ringan adabnya di neraka? Artinya kalau harus mampir ke neraka, antum akan lupa dengan semua kenikmatan yang pernah ada. Nih hadisnya. Inna ahwana ahlin nari adaban. Sungguh penduduk neraka yang paling ringan adabnya. Man lahu na'lani wa syirakani min narin wa fi riwayatin tudha'u fi akhmasi qadamaihi jamratani yaghli minhuma dimaghuhu kama yaghillul mirjal al-qidr ma yara anna ahadan ashaddu minhu adaban wa innahu la ahwanuhum adaban. Sungguh penduduk neraka yang paling ringan adabnya adalah orang yang memakai 2 sandal dari api neraka. Dan di riwayat lain disebutkan diletakkan di kedua telapak kakinya 2 bara api. Ditaruh sandal atau dikasih 2 bara api yang dengan keduanya otaknya mendidih seperti mendidihnya panci. Orang yang diadab seperti ini menganggap tidak ada orang lain yang adabnya yang lebih berat darinya. Padahal itu adab yang paling ringan. Maka tolong menjadi muslim itu jangan yang minimalis. Yang penting masuk surga Ustaz. Kadang-kadang seperti itu. Sehingga dosa-dosa dia kerjakan dengan anggapan ya sudahlah. Kalaupun harus masuk neraka kan gak kekal kita di dalamnya Ustaz. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Baik, dan buat muslim yang harus mampir ke neraka tetap ada harapan masuk surga. Ini sekali lagi keutamaan seorang muslim. Kalau kita membaca hadisnya, coba kita lihat dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW, yakhruju minan nar, akan dikeluarkan, artinya dia di neraka tempatnya. Karena dosa-dosa dia, karena kita tahu akan ada penimbangan amalan nantinya, sebagaimana pernah kita bahas. Allah mengatakan, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ hawiyah. Jadi ketika lebih berat timbangan kebaikannya, maka langsung masuk surga.
Tapi ketika lebih berat timbangan keburukannya, maka dia mampir ke neraka nantinya. Na'udzubillahi minan nar. Tapi akan keluar dari neraka. Man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khairin. Akan keluar dari api neraka siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah. Ini bukan hanya ucapan dengan lisan ya, tapi ucapan dengan penuh keyakinan dan dia tidak melakukan kesyirikan. Karena makna la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya dia menafikan semua sesembahan yang ada. Lalu dia menetapkan hanya untuk Allah saja. Dan di hatinya ada kebaikan sebesar jemaut. Jemaut ini apa jemaah? Gandum, sejenis gandum. Kemudian wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khairin. Yang lebih kecil ya, ada kebaikan di hatinya, dia mengatakan la ilaha illallah, dia juga akan keluar dari api neraka. Dan yakhruju minan nar, akan keluar dari api neraka siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah wa fi qalbihi, dan di hatinya waznu dzarratin min khairin, ada sebesar biji sawi. Ini salah, bukan biji sawi jamaah terjemahannya. Mana pulpen ana? Baik. Waznu dzarrah, dzarrah itu ya kadang-kadang diterjemahkan atom jemaah. Tapi dzarrah itu orang Arab taunya semut yang kecil, yang kalau lewat nggak berasa. Artinya sebesar apapun level iman yang ada di hatinya, selama dia tidak melakukan kesyirikan, ada kesempatan untuk keluar dari api neraka. Ya, jangan sampai berharap tadi minimal, nggak apa-apa lah Ustaz, ana banyak dosa, yang penting masuk surga pada akhirnya. Antum akan lupa Pak dengan semua kenikmatan jemaah. Baik, surga itu bukan satu tingkatan ya. Semua akan mendapatkan derajat dan tingkatan sesuai dengan amalan mereka. Artinya kadangkala sama-sama mengatakan la ilaha illallah, tapi imannya kan beda-beda. Yang iman itu akan ditampakkan dengan amalan, karena amalan termasuk iman. Nabi SAW menyebutkan al-iman bid'un wa sittuna atau bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki 60 lebih atau 70 cabang lebih jemaah. Yang paling tinggi itu la ilaha illallah, tauhid. Yang paling rendah itu imatatul adza 'anit thariq. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah sebagian dari keimanan. Maka Allah menyebutkan walikullin darajatun mimma amilu. Sebagian ulama menjelaskan orang itu masuk surga dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Ingat, enggak ada yang masuk surga dengan amalnya. Artinya semua masuk surga dengan rahmat Allah. Derajat itu dengan amalan. Sedekah. Ana ingin mengetes kembali ibu-ibu nih di sini. Ibu-ibu lebih besar mana ya? Orang yang sedekah 1 juta sama yang sedekah 1 miliar. Coba yang mau jawab angkat tangan. Nah, sebelah sini. Kasih mic-nya. Jadi tergantung yang 1 juta sama 1 miliar. Masya Allah, barakallahu fikum, jazakillah khair. Nah, jadi tergantung yang disisakan jemaah. Yang dilihat itu jangan yang dikeluarkan. Tapi yang dilihat yang apa? Yang sisanya. Antum kalau sudah ke 1 juta, lihat sisanya. 99 juta. Berarti berapa persen? 1% ternyata. Jangan melihat Allah 1 juta anak sedekah. Orang biasanya cuma 2.000 Ustaz, anak 1 juta. Enggak. Ingat, semua akan mendapatkan derajat sesuai dengan amalannya.
Maka kita harus tahu perhitungan amal. Maka juga penting buat kita mengetahui fadilah-fadilah amalan. Contoh lagi, lebih utama mana membaca Al-Quran dengan menjawab adzan? Bapak-bapak, mana yang mau jawab? Nah, itu yang angkat tangan, kasih. Panitia udah ke belakang sono. Kalau di luar waktu adzan, lebih utama baca Quran. Masya Allah, jazakallah khair, kasih hadiahnya. Satu lagi pertanyaan, lebih utama mana sholat tahiyatul masjid atau menjawab azan Jumat? Ini yang paling depan nih. Ya. Kalau pas sholat Jumat lebih utama menjawab tahiyatul masjid dulu. Kecuali kalau misalkan dia ada maghrib dijawab azan. Kenapa kalau Jumat lebih utama tahiyatul masjid? Masya Allah, santai. Iya, karena mendengarkan khutbah itu wajib. Menjawab adzan sunnah. Maka kadang-kala orang itu di masjid lagi udah datangnya telat ya. Dia ternyata khotibnya sudah naik mimbar dan khotibnya sudah assalamualaikum kemudian adzan. Apa yang dia lakukan? Dia berdiri menjawab adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merasa orang paling baik dia jemaah. Ketika khutbah dimulai dia sholat. Di sini pentingnya belajar supaya kita derajatnya itu dapat yang tinggi jemaah. Orang itu perlu benar-benar mengkaji tentang amalan-amalan supaya dia nggak kehilangan fadilah yang besar sekali ya. Baik, Allah mengatakan wali kullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan ini ada hadis Nabi SAW jemaah yang kalau antum melihat Kota Bandung, ana dapat lantai 10 ya. Itu benar lantai 10. Lantainya 10 tapi bukan lantai 10. Bukan ya. Makanya ketika ana naik tangga darurat, loh, kok udah nyampe ya? Dibohongin dan ternyata. Lantai 10. Baik. Ana buka tadi malam ana nyampe itu jam setengah 11 ya. Atau hampir jam 11. Ana baru masuk kamar ya. Jadi berangkat dari Jember itu setengah 5. Baru sampai kamar hotel setengah 11 malam ya. Ana lihat ya Allah bagusnya ya. Ngelihat lampu-lampu itu dari kamar jemaah. Itu kita senang. Kita lihat nih hadis ini. Kata Nabi SAW, inna ahlal jannah yatara'awna ahlal ghuraf min fawqihim kama yatara'awna al-kawkab ad-durriya al-ghabira awin najma fil ufuq min al-mashriq aw min al-maghrib litafadul ma bainahum. Sungguh penduduk surga saling melihat penghuni kamar-kamar dari di atas mereka atau di atas mereka. Jadi ada yang derajatnya lebih tinggi gitu. Mereka tempatnya di atas sana. Sebagaimana mereka saling melihat planet, yaitu bintang yang ada di ufuk timur atau di sisi barat untuk membedakan antara mereka, ini kedudukan di antara mereka. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah tilka manazilul anbiya la yablughuha ghairuhum. Antum kalau pas malam hari ngelihat bintang-bintang, boleh jadi itu akan jadi bagian dari surga. Dan kita tahu luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Sekarang kita hidup di bumi aja sudah wah betapa senangnya orang punya rumah di atas bukit ya, indah rumahnya, bagus. Sedangkan surga seluas bumi ini dan langit-langit itu. Jadi bintang yang jumlahnya miliaran itu jamaah, boleh jadi itu rumah-rumah nanti atau tempat-tempat kekuasaan sebagian orang. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah itu kedudukannya para nabi kayaknya. Di mana tempat mereka seperti melihat bintang jemaah. Jaraknya berapa jauh. Dan betapa indahnya tempat itu. Qala bala. Enggak hanya Nabi yang dapat tempat itu katanya.
Bukan hanya Nabi ya. Beliau mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin." Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul pun akan mendapatkan kedudukan itu, jemaah. Kemudian buat orang mujahid ya fi sabilillah itu ada 100 derajat. 100 derajat, jemaah. Nih di hadis selanjutnya ya. Inna fil jannah mi'ata darajah a'addaha lil mujahidin fi sabilillah. Artinya orang yang berjihad di jalan Allah itu enggak 1 derajat. Sama-sama perang. Sama-sama mati di medan perang. Derajatnya enggak sama. Ada 100 derajat buat mereka. Kalau kita lihat semua jamaah enggak di hotel ini kan? Semuanya di hotel ini? Enggak kan? Ada yang di hotel? Bagaimana perasaan jamaah ketika melakukan perjalanan dari hotel itu ke hotel ini? Gak enak Ustaz, jauh Ustaz. Nah, ini beda hotel. Yang sama hotelnya, kamarnya semua sama? Nggak sama, padahal sama hotelnya. Tapi semakin tinggi kayaknya semakin indah jamaah. Ini sampai berapa lantai? 18. 18 bohong. 18 bohong. Mungkin yang lebih tinggi itu lebih kelihatan, lebih menikmatin ya. Subhanallah, ada salah satu jamaah kita yang pernah tinggal di hotel di Dubai. Semalam lupa anak berapa juta ya. Ada yang pernah jamaah? Ada hotel Burjul Arab itu. Ada yang pernah tinggal di situ? Coba anak kepingin tahu berapa harga kamarnya semalam. Mungkin bisa dibantu liatin di. Nah, coba dilihatin. Di Jakarta itu ada hotel yang semalam 135 juta. Di Jakarta aja. Ada yang 160 juta. Anak awalnya nggak percaya aja. Ketika anak tanya sama Mbah Google, betul ternyata. Oh, kayak apa kamarnya? Ya dapat berapa harga kamar termahal di Dubai sana? Hah? Berapa? Coba yang bener antum, salah baca mungkin antum. Bener. 450 juta. Ana bangun rumah 2 tahun 450 juta jemaah. Ini semalam doang. Allah yahfad min kulli syarr. Ya, kita lihat aja di dunia ada kamar seperti itu. Bagaimana di surga Allah nih? Buat orang mujahid itu ada 100 derajat, 100 singkatan. Ma baina darajatain, antara derajat satu sama yang kedua itu seperti antara langit dan bumi. Antum bisa bayangin antara langit dan bumi? Iya. Makanya tadi planet-planet itu boleh jadi tempat tinggal penghuni surga nantinya. Tapi bukan sekarang. Allah akan ganti nanti. Allah akan rubah. Allah akan jadikan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di surat Al-Waqiah ya, Allah menyebutkan kondisi orang itu ada 3 macam. Baik, di sini disebutkan wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amah ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Jadi ada golongan kanan, ada golongan kiri dan ada orang-orang yang paling dahulu. Baik, sebelum kita masuk ke saya tajam, anak akan tanya, apa perbedaan ashabul yamin atau ashabul maimanah dengan as-sabiqun as-sabiqun? Bapak-bapak. Apa bedanya? Sama-sama di surga ya. Ashabul yamin di surga, as-sabiqun juga di surga. Apa bedanya dua orang ini? Bukan tingkatannya. Kalau jenis surganya sudah disebutkan. Cuma amalannya yang anak ingin tanya. Apa amalan ashabul maimanah dan apa amalan as-sabiqun? Silahkan. Selalu mendahului orang lain dalam kebaikan. Baik, kalau
Masya Allah, barakallah. Ya, sekitar itu. Pun itu adalah orang-orang yang tidak mencukupkan diri. Jadi tadi, dia meninggalkan yang haram, melaksanakan yang wajib. Sunnah nggak dia kerjakan. Cukup, ya cukup untuk jadi ashabul yamin. Tapi as-sabiqun tidak. Dia selain yang wajib dia tambahin dengan yang sunnah, ditambah lagi dia selalu berusaha untuk mendahului. Datang ke masjid lebih dahulu, baca Quran lebih dahulu, hatam lebih dahulu dari yang lainnya, sodakoh lebih dahulu. Terus dia berusaha ke depan atau yang paling awal dalam berbuat kebaikan. Baik, itu mungkin sebagai mukaddimah kita pada pertemuan malam ini berkaitan agar kita termotivasi untuk menjadi muslim yang lebih berkah. Agar kita ya mau yang lebih nyaman lah jemaah, bukan di dunia tapi di surga Allah Azza wa Jalla. Amalan-amalannya insyaallah kita akan bahas besok insyaallah. Baik, Anda kembalikan ke MC. Jazakumullah khair. Jadi jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan pada kesempatan malam ini. Kita coba buka beberapa pertanyaan. Mungkin bisa ditulis, tapi nanti mungkin juga ada yang bertanya langsung beri kesempatan. Pertanyaan pertama Ustaz, izin bertanya, Allah tidak membebani seseorang melakukan sesuatu dengan kesanggupannya. Tapi ada yang manusia yang diuji sampai meninggal atau gila atau bunuh diri. Apakah yang dimaksud dengan beban di ayat ini, Ustaz? Yang kedua, kita setiap hari berdoa meminta kebaikan dan afiat, al-afwa dan afiat. Bolehkah kami dengar penjelasan tentang afwa dan afiat yang dimaksud di doa ini, Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik ya. Iya, berkaitan dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada hambanya yang melampaui batas kesanggupan dia. Ini menunjukkan bahwa semua bala, ujian, cobaan yang ditimpa manusia, dia mampu untuk menghadapinya. Kalau tadi dikatakan sampai mati, ya memang semua orang mati. Kalau dia kasih penyakit sampai mati Ustaz, semua akan mati. Dan itu berarti ketika dia mati selesai sudah, balak dia. Tapi kalau ada yang sampai stres, sampai gila, sampai bunuh diri, bukan karena dia tidak mampu, tapi karena dia tidak mau. Manusia itu kadangkala mampu tapi tidak mau. Dia tidak mau dengan musibah itu. Kita tahu ada 4 tingkatan menghadapi balak dan cobaan. Nah, apa ibu-ibu? 4 tingkatan menghadapi balak dan cobaan. Tafadhal. Yang pertama haram, yang kedua wajib, yang ketiga itu fadilah, yang terakhir itu adalah sebuah keutamaan. Nah, sebutkan 4 tingkatan menghadapi musibah tadi. Mama, silahkan. Yang lebih sering dapat musibah, mama apa bapak-bapak? Mak-mak apa bapak-bapak? Oh, mak-mak merasa musibah terus ya, Mak ya. Ya memang kayak gitu kata Nabi SAW, kalau engkau berbuat baik sama dia setahun, lalu engkau sekali nyakiti dia, apa kata dia? Nggak pernah engkau berbuat baik kepadaku. Nggak pernah, jamaah. Musibah terus hidupnya. Baik, fadhol. Nah, silahkan. Yang pertama? Marah-marah, iya. Yang kedua sabar. Naam. Bersyukur, Masya Allah, jemaah. Iya. Tadi yang disebutkan orang itu sampai bunuh diri ya, kemudian dia sampai stres, sampai gila, karena dia marah-marah. Seharusnya dia sabar, dia nahan diri, dan dalam proses nahan diri dia berbaik sangka sama Allah. Semua udah ditakdirkan. Yang muncul dari lisannya, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Azza wa Jal. Ketika dia mengatakan itu, berarti dia sabar. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi kadang-kala enggak. Dia langsung berkata, kenapa Allah kasih musibah ini kepada aku? Padahal apa kurangnya aku?
umroh setahun 2 kali. Mulai dia menyebutkan kebaikan-kebaikan dia. Merasa tidak pantas mendapatkan musibah. Ketahuilah orang yang paling berat musibahnya itu para nabi. Nggak ada nabi mengatakan, ya Allah aku ini nabimu ya Allah. Aku ini berdakwah, aku menyampaikan agamamu, engkau kasih aku bala ini. Nggak ada. Bagaimana Nabi Ayub ketika dikasih bala penyakit. Bukan hanya penyakit balanya Nabi Ayub. Anaknya semua mati. Bangkrut, hartanya habis, 0. Istrinya yang kerja. 0 hartanya, padahal kaya sebelumnya Nabi Ayub. Setelah itu dikasih penyakit yang menjijikkan. Artinya penyakit yang membuat orang takut tertular ini itu. Akhirnya dikucilkan Nabi Ayub alaihissalam. Ada yang mengatakan sampai 18 tahun beliau udah kasih bala itu. Ketika beliau berdoa mengatakan, wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyaddur. Ayub ketika berdoa memohon kepada Tuhannya, sesungguhnya aku ditimpa penyakit ya Allah. Disentuh sama ad-dur ini ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Dan engkau adalah yang maha pengasih di antara yang mengasihi. Jadi tadi kalau ada orang kemudian bunuh diri, Allah murka sama dia. Karena dia sudah suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Dia berpikir Allah ngasih bala sama dia yang dia tidak mampu. Enggak. Sudah ditakar sama Allah dan engkau mampu menghadapi. Cuma engkau enggak mau. Enggak mau dengan bala itu. Kadang-kala orang itu milih. Umpamanya dia keluar rumahnya habis kajian, motornya hilang. Apa yang dia katakan? Ya Allah, kok bukan motor ini yang hilang ya Allah? Kok motorku yang hilang? Dia kan seakan-akan mau ngatur takdir yang ini seharusnya. Ini orang telat-telat sholatnya ya Allah. Aku alhamdulillah soft pertama terus. Gitu. Enggak jemaah, artinya bala itu sudah sesuai. Jadi orang yang melakukan bunuh diri makanya Allah murka sama orang itu. Karena dia melakukan tindakan yang Allah tidak memberikan izin buat dia. Ada yang dikasih izin sama Allah. Jadi yang namanya sabar itu kan menahan diri dari melakukan perbuatan atau mengucapkan perkataan yang tidak sesuai dengan akal sehat dan tidak sesuai dengan syariat. Ketika seorang istri dizalimin sama suaminya, kalau dia gugat cerai, dia sabar atau tidak? Ibu-ibu, kalau ibu-ibu dizalimin sama suaminya, artinya suaminya melakukan KDRT, kemudian suaminya tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Kalau istri gugat cerai itu sabar atau marah-marah? Ibu-ibu, sabar. Dia kan tidak melakukan tindakan yang dilarang oleh syariat. Boleh dia gugat cerai. Tapi kalau dia melakukan tadi, tidak bisa menahan dirinya dari ucapan, dari perbuatan yang bertentangan dengan akal sehat dan syariat, berarti dia nggak sabar. Enggak, yang dia lakukan sabar. Makanya ketika seorang sahabat wanita datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, ma ana wa thabit ya Rasul, aku nggak bisa lagi hidup sama Thabit." Nggak bisa. Dia gugat cerai. Ada beberapa sebab kenapa dia gugat cerai suaminya. Ada yang riwayat mengatakan ternyata suaminya ini jelek banget jemaah. Iya. Jadi kalau dia ngelihat suaminya bareng sama teman-temannya, paling jelek suamiku kata dia. Kemudian juga kadang-kala udah jelek main tangan lagi. Kalau ganteng main tangan kan masih dipertimbangkan ya. Ini kan ganteng, nggak apa-apa lah gitu ya. Ini udah jelek, aduh nggak bisa ya Rasulullah, aku kayaknya kalau bertahan sama dia takut. Ya sudah dipanggil suaminya. Ditanya istri, engkau kembalikan kebunnya? Aku kembalikan ya Rasulullah. Artinya maharnya dikembalikan. Dan dulu maharnya kebun kurma jemaah ya. Sekarang maharnya seperangkat alat sholat. Engkau kembalikan maharnya 1 kodi, aku balikin gitu. Karena seperangkat alat sholat. Nah, barakallahu fikum. Ada pun pertanyaan kedua berkaitan dengan memohon afwa wal afiyah. Kalau al-afwa jelas yaitu memohon maaf kepada Allah. Memohon ampunan agar dihapuskan kesalahan dan dosa kita. Adapun afiyah, afiyah ini minta keselamatan dari segala bala dan musibah. Minta kesembuhan dari segala penyakit. Dan doa meminta afiyah ini adalah doa yang paling pendek tapi mencakup semua yang kita inginkan. Paman Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib, dia pernah datang kepada Nabi SAW minta doa. Paman minta doa sama keponakannya Rasulullah SAW. Maka Nabi mengatakan, ya am, wahai paman, salillah al-afiyah, mintalah afiyah kepada Allah.
pamannya merasa kok doanya biasa aja kan. Kita itu kadang-kadang kalau minta amalan, ingin amalan yang belum ada. Makanya sebagian orang kalau ngasih nama anaknya kepingin nama yang tidak ada di Bandung. Kalau bisa. Dia ingin sesuatu yang spesial. Abbas merasa doanya kok ya semua orang bisa baca doa itu gitu loh. Besoknya minta lagi, ya Rasulullah, alimni du'aan, ajarin aku doa ya Rasulullah. Ya Am atau ya Abbas, salillal afiyah, mintalah afiyah kepada Allah. Kalau engkau dikasih afiyah, engkau dikasih kebaikan dunia dan akhirat. Jadi afiyah itu maknanya tadi selamat dari segala bala, dari petaka, musibah, dan sembuh dari segala penyakit, dihindarkan dari hal-hal yang mudarat buat kita, itu namanya al-afiyah. Dan sudah menjadi bahasa Indonesia. Gimana kabarnya? Sehat wal afiyah. Itu dari kata afiyah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am.